Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di podcast Narasi bersama saya, Dinar Ayu Puspasari. Hari ini kita akan membahas tentang pelecehan seksual pada anak di Indonesia. Tujuan saya membahas topik ini adalah memberikan informasi tentang seberapa pentingnya kasus ini untuk dibahas. Pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang tidak dikehendaki oleh korban dan mengganggu diri korban pelecehan. Perilaku-perilaku yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual antara lain pemaksaan tindakan seksual, sikap merendahkan orientasi seksual, permintaan tindakan seksual yang disukai pelaku, dan ucapan atau perilaku yang bersifat seksual. Tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Kasus pelecehan seksual dapat juga terjadi pada anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut data Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2010, telah dilaporkan pelecehan pada anak mencapai 2.046 kasus. Pada tahun 2011, naik menjadi 2.462 kasus. Pada tahun 2012, naik lagi menjadi 2.629 kasus. Dan melonjak tinggi pada tahun 2013, tercatat ada 1.032 kasus pelecehan pada anak. Berdasarkan bentuknya, pelecehan seksual dapat dibagi menjadi 3, yaitu pelecehan seksual verbal, non-verbal, dan secara fisik. Pelecehan seksual verbal seperti perkataan yang ditujukan pada orang lain, namun berkaitan dengan seksual. Pelecehan ini seperti bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun membicarakan hal mengenai seksualitas dalam diskusi atau obrolan yang tidak pada tempatnya. Yang kedua, pelecehan seksual nonverbal merupakan tindakan pelecehan seksual yang tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbannya, seperti memperlihatkan alat kelamin di hadapan banyak orang atau umum, melihat bagian seksual orang lain dengan tatapan yang menggoda, dan menggesek-gesekkan alat kelamin ke orang lain. Yang terakhir, pelecehan seksual secara fisik. Dalam kategori ini, pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah melibatkan kontak fisik, seperti memegang tubuh seseorang yang tidak diinginkan oleh korban, perkosaan atau pemaksaan melakukan tindakan seksual, dan memeluk, mencium, atau menyentuh seseorang yang berorientasi seksual. Bentuk-bentuk pelecehan seksual pada anak yang dilakukan orang dewasa, di antaranya yang pertama, insest. Perilaku seksual yang dilakukan oleh keluarga dekat, di mana dalam keluarga dekat tidak diperbolehkan hubungan perkawinan. Misalnya ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara kandung, kakek atau nenek dengan cucu, paman dengan keponakan, atau bibi dengan keponakan. Selain hubungan darah, hal ini berlaku juga pada hubungan perkawinan, misalnya anak dengan ayah atau ibu tiri. Perilaku insest selain meninggalkan trauma, mengganggu perkembangan anak karena belum waktunya melakukan aktivitas seksual, juga akan merusak garis keturunan apabila anak korban pelecehan seksual mengakibatkan hamil. Yang kedua, pedofilia. Perbuatan seksual yang ditandai dengan rasa ketertarikan terhadap orang yang telah masuk dalam usia dewasa terhadap anak. Hal ini bisa diakibatkan pengalaman masa kecil seseorang yang tidak mendukung tingkat perkembangannya, atau pengalaman seseorang yang pada masa kecilnya pernah menjadi korban pelecehan oleh seorang pedofil. Yang ketiga, pornografi anak. Pornografi yang menjadi objek atau subjek dari pornografi tersebut adalah anak. Seperti anak melihat atau mendengar gambar, video, atau tindakan seksual, bahkan termasuk membaca tulisan-tulisan
yang mengarah pada aktivitas seksual. Hal ini diperkirakan bahwa anak belum sewajarnya menerima informasi seksual. Yang terakhir ada extrafamilial sexual abuse. Berbeda dengan incest, perbedaan terletak pada pelaku kejahatannya. Extrafamilial sexual abuse dilakukan bukan dalam lingkungan keluarga, melainkan dalam lingkungan umum seperti sekolah, penitipan anak, ataupun tempat bermain. Pelecehan seksual pada anak akan berdampak secara fisik dan psikis. Dampak secara fisik, korban mengalami depresi, penurunan nafsu makan, susah tidur, sakit kepala, tidak nyaman di area alat kelamin, dan beresiko tertular penyakit menular seksual. Untuk dampak psikis anak berbeda dengan orang dewasa. Anak memiliki keterbatasan pengetahuan seksual, tidak mengetahui dengan apa yang dialami, bahkan tidak tahu dirinya menjadi korban pelecehan seksual. Dampak psikis ini dapat diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, karena anak akan menunjukkan sikap yang aneh. Sikap yang tidak biasa ini seperti tidak mau makan, cenderung murung hingga tidak mau sekolah, menutup diri menjadi pendiam, takut dengan orang-orang baru di sekitar, hingga trauma dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian pelecehan seksual. Peran dokter dalam menghadapi kasus-kasus pelecehan terhadap anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 133 Ayat 1 yang berbunyi, dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Ayat 2, permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Berdasarkan KUHAP tersebut, setiap dokter wajib untuk dapat membuat keterangan untuk keperluan peradilan jika diminta oleh penyidik. Keterangan tersebut berupa visum et repertum. Secara definisi, visum et repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter, berisi temuan dan pendapat berdasarkan keilmuannya tentang hasil pemeriksaan medis terhadap manusia atau bagian tubuh manusia, baik yang hidup maupun mati, atas permintaan tertulis atau resmi dari penyidik yang berwenang, yang dibuat atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah untuk kepentingan peradilan. Pelecehan seksual pada anak, baik perempuan maupun laki-laki, tentu tidak boleh dibiarkan. Pelecehan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan mempunyai pengertian bahwa komunikasi antar manusia di semua tingkat yang manusiawi serta hubungan antar manusia senantiasa adil. Dalam arti ini, kebaikan apapun apabila tidak adil itu tidak baik, dan perbuatan yang tidak adil tidak pernah benar. Demikian pula makna beradab mengandaikan tuntutan paling dasar Pancasila agar manusia membawa diri selalu secara beradab. Sebaliknya, kelakuan yang tidak beradab tidak pernah bisa benar. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan menyiapkan anak-anak menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Lakukan upaya preventif awal dalam melindungi anak-anak dari pelecehan seksual, sehingga kita bisa berperan bersama-sama dengan negara dalam mewujudkan calon penerus generasi bangsa yang tangguh dan berbudi luhur. Baik teman-teman, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Goodbye, see you next time.